Ya, kita di lapangan itu selalu mengajarkan tidak hanya sepak bola, ada pelajaran attitude, attitude-nya kita jaga, sopan santunnya kita jaga, disiplinnya kita jaga, semuanya lah. Jadi orang tua tuh merasa ada perhatian lebih lah ke anaknya, jadi dia ingin melihat anaknya di lapangan. Nah, itu ya yang membuat orang tua itu lebih bertahan. Orang tua selalu mau mengatakan pada kami pelatih, kalau di rumah kata kami nggak dengarnya. Jadi kata pelatihnya kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Alhamdulillah Bang Podcast hari ini mengundang tamu spesial. Ada dua orang spesial nih hari ini. Ada Coach Andri dan Coach Wen. Mereka saat ini sedang mengelola SSB BBC Batu Utara. Yang insya Allah kalau nggak ada halangan dalam bulan ini atau ya beberapa bulan ke depan akan berangkat ke Jakarta tanding dalam acara Grassroots World Tournament 2023 di Jakarta International Stadium. Mari kita perkenalkan ada Bang Andri dan Coach Wen. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Sehat Bang? Coach juga. Alhamdulillah. Nah Coach, ini kan kalau nggak salah ini diundang ya. Wah, kita bacakan dulu sedikit nih. Surat ini kepada manajer SSB BBC Batu Utara yang panitia penyelenggara World International Grassroots Tournament, ya insya Allah mengundang SSB Batu Utara untuk ikut dalam turnamen tersebut di usia yang 10 ya, usia 10 tahun ya. Pasti ya saya mungkin dan teman-teman bertanya nih, kok bisa nih ya? Ini kan dan ini kelasnya kelas turnamen dunia nih, udah mantap nih, dan Jakarta. Gimana cerita nih Coach atau Coach Wen atau Bang Andri itu yang cerita nih? Sebenarnya ini bukan undangan sih, tapi suatu kejuaraan yang diadakan di tingkat regional Sumatera Barat. Semua SSB yang di Sumatera Barat itu ikut eventnya. Kemudian kita juaranya. Gitu. Sebenarnya ada dua umur, ada U10, ada U12 gitu kan. Jadi yang U10-nya kebetulan SSB itu, tapi juaranya mewakili Sumbar ke JIS Jakarta ya. Jadi awalnya itu karena kita juara, awalnya ini mainnya pertama rencananya di Cibinong, habis itu karena sesuatu dari hal penelitiannya inginnya mainnya di Jakarta Stadium, karena ini road ke depannya kalau kita menang di JIS, roadnya tuh ke Vietnam ya, Masya Allah ya, udah luar negeri lagi ya. Jadi penelitiannya inginnya anak-anak kita ini main di JIS, makanya diundur waktu itu dari bulan Juni ke Juli ya pokoknya ke Juli. Karena dari Juli, habis itu karena baru JIS ini polemik ini dipakai ada hal ini lah ya, yang di jagat dunia maya itu ya. Sekarang karena kepastian JIS dipakai buat Piala Dunia U17, makanya diundur lagi ya Piala Dunia. Ini udah kedua kali juga ya, masalah ya. Ya gimana lagi ya, gimana kita tempat ya. Dan memang kejuaraan juga ya, Piala Dunia ya. Nah dari Coach nih, Coach Wen, alhamdulillah berarti juara di turnamen tersebut ya. Gimana nih Coach bisa meyakinkan adik-adik kita itu kamu harus juara nih di acara ini, dan sebelumnya tahu nggak kalau akan diundang ke dia melanjutnya ke World tadi. Nah memotivasi anak-anak ini kan sulit ya, masih kecil ya Coach ya. Mungkin gimana Coach cara memberikan motivasi ke mereka biar bisa juara kita nih? Iya, Coach. Betul. Terima kasih Bang Nur. Pembinaan di sebuah
grassroots dengan usia dini. Sebenarnya kita dilarang untuk, bukan dilarang, tapi adalah artinya bagaimana anak berproses, berproses dulu tekniknya, skillnya, mentalnya. Kalau juara kita nggak menekankan, tidak menekankan. Kemudian seluruh orang atau pelatih di dunia mengatakan kalau juara itu adalah sebuah bonus ya. dari sebuah turnamen atau pertandingan. Nah, kalau kesempatan juara itu ada, kenapa nggak kita ambil? Gitu. Memang kita selalu melatih berdua sama Andri, ada lagi Bang Abdul Aziz. Bang Abdul Aziz adalah salah satu legend sepak bola Padang ya, tahun era 80-an dan 90-an. Sekarang jadi dirtek kami. Orangnya baik juga, biar sama kami. Nah, kembali pada anak kita latih mereka, ya kita ajarkan cara bermain bola yang benar, ya sesuai dengan filosofi Villanesia-nya yang dicanangkan oleh SI kurikulum Villanesia. Nah, kemudian kita ajarin terus, latih terus, dan ikut turnamen yang di sini yang diadakan di Pariaman. Pariaman. Ya, Pariaman. Ya, Terbang Persikap Timur itu kan. Saya pernah tuh motor di situ. Iya, lapangan bagus. Bagus. Itu masuk lapangan desa atau daerah yang terbaik di seluruh Indonesia. Iya, salah satu. Ya, saya pernah motor sekali di sini, beberapa kali di situ. Tempat duduknya, lapangan rumputnya bagus. Iya, itu dana desa. Dana desa dimaparkan oleh Kepala Desa itu. Di sana kita mainnya ya, ya. Nah, anak-anak kita kalau bermain lapangan bagus itu keluar semangat ya. Sama semangat, cara bertekniknya bermain kedua. Kenapa? Karena kita alhamdulillah punya lapangan yang bagus juga, datar juga, jadi anak jalan bolanya. Kalau anak kita sempat bermain di lapangan yang kurang bagus, ada lupa, datanya nggak rata, kan nggak keluar. Skillnya nggak keluar. Nah, seperti mereka jalan bolanya, ya. Alhamdulillah mereka motivasi dan kami, ya. Kemudian support dari orang tua mereka yang datang sama nonton, bisa latihan pun orang tua mereka lihat, tidak aja datang antar dia langsung pulang, enggak. Kalau di Indonesia waktu datang enggak, ternyata orang tua mereka nonton anak mereka latihan, tahu proses anak seperti mana. Oke, ya dari situlah mungkin ya alhamdulillah rezeki ya menang ya, dan insya Allah diundang ke Jakarta ya. Bang, ini SSB ini ada berapa tingkatan level nih? Apanya? Usbulnya atau gimana? Enggak, di BBC alhamdulillah kita punya tingkatan dari U9 sebenarnya. U9 itu udah ada kita pemain untuk proyeksi ke U10 gitu kan. Nah, jadi U9 itu udah ada, tapi ada beberapa pemain dari U9 yang potensial itu udah kita gabung ke U10. Nah, nanti dari U10 ada yang U11-nya ada juga, U12-nya ada juga sampai U15. Sampai U15 ya? Itu yang kita kelola. Tapi sistem pengelolaan itu ya seperti itulah. Setiap tahun dari semua SSB lah, SSB manapun pasti akan ada gejala yang kayak masalahnya lah. Jadi kita kan dari pihak pelatih dan pengurus kan untuk membuat satu tim yang terbaik, misalnya tim U10 gitu kan. Kita udah ada proyeksi nih untuk 6 bulan pertama, anak U9 yang punya potensial itu digabung ke U10. Karena nantinya U9 yang umur 9 tahun ini, dia setahun ke depan dia lagi yang jadi U10-nya kan. Nah, tapi itu kita batasi selama 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan awal dari Januari sampai Juni misalnya kan, itu digabung ke yang U10. Ya. Nah, nanti di Juni yang U9 tadi dia gabung sama teman-temannya yang U9 karena dia udah ada pengalaman sama U10. Dia lagi yang membimbing teman-temannya di U9. Itu seterusnya sampai tingkatan umur. Dan cara pola latihan di kita itu mungkin untuk mengenalkan juga ke masyarakat kan. Kita latihan di BBC ini ada 3 sesi ya, 3 latihan, 3 waktu latihan, Rabu, sore, Jumat sore, sama Minggu pagi. Jadi Rabu sama Jumat itu kita lebih ke materi
ke pemain, kita kasihkan di hari Minggu kita kasih trofeo ini seperti pertandingan internal. Iya. Nah, tapi seperti event kita bikin, anak-anaknya pakai kostum yang beda dan bertanding antara dia sama dia kan. Nah, diadu, jadi anak-anak ini udah dapat atmosfer pertandingan, setiap minggu udah dapat atmosfer pertandingan. Jadi pas kita bawa di suatu event, anak-anak ini nggak ada nggak terkejut lagi ya. Ini nggak ada lagi, dia udah siap untuk bertanding gitu kan. Dan waktu latihan pun kita ada tingkatan umur yang berbeda-beda, jadi kita bisa sekali lagi coba mental anak-anak itu U10 kita adu sama U11 U11 nanti kita adu sama U12 gitu kan. Jadi pas dia ada event yang umurnya seumuran sama dia di U10, dia nggak canggung lagi lah, udah siap ya. Nggak takut lagi. Untuk melatihnya coach sendiri yang melatih ke level semua level ini atau ada yang lain juga? Ya, Beda-beda. berbeda. Ya. Kami berbagi tugas. Untuk coach melatih di level apa ya? Ya, saya sama Andri melatih di 12 ke bawah. Oke. Atau dari 8 tahun sampai ke 12 tahun. Itu level grassroots. Ya, usia dini. Kemudian usia 13 sampai 15 ada juga pelatih. Oh, ada lagi. Ya, Dika. Untuk lapangan di mana nih coach? Di lapangan Batu Tabaran. Ya. Nah, udah berapa tahun nih berdiri SSB? Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Yang mendirikan siapa? Oh iya, mendirikan masyarakat di sana, pemuda di sana. Jadi putra daerah khas di sana, namanya Pak Ujang M. Nah, Pak Ujang M pertama tahun 2000 itu bikin SSB, ya mulai merangkak dari awal. Ya, yang namanya sebuah SSB ya sedikit-sedikit. Iya, masih sulit di awal Iya, di awal. anggota pemain ya. Iya, jadi terus berlanjut kan. Ya, jadi kita bicara sedikit tentang sejarah. Iya, Iya. Ya, berusia pertama ya yang seperti yang sampaikan tadi tahun 2000 Pak Ujang. Kemudian sudah bermacam-macam atau beberapa orang datang, generasi pelatih datang dan pergi ya. Nah, kemudian untuk saya sama Pak Ujang, ya Pak Ujang sebagai ketuanya, ada juga Pak Saf sekretarisnya. Nah, mereka berdua dan bantu yang lain. Pada pernah waktu itu Pak Ujang bilang pada saya untuk melatih di SSB BC. 5 tahun saya jadikan saja. 5 tahun. Setiap tahun ketemu Pak, kapan masuk ke WC? Ya, besok. Tahun kelima baru. Oke, ya siap ya. Siap ya. Iya. Fokus di futsal. Saya fokus di futsal ya. Iya, gitu. Jadi dari tahun 2000 ya Pak ya. Iya, 2000 sekarang udah lumayan udah lama nih ya. Iya. Itu pastinya ada banyak generasi yang lahir dari BWC ini ya. Iya, betul. Nah, Bang, untuk latihannya ini tiap berapa 3 kali seminggu ya? Ini ada biaya nggak atau gimana nih Bang? Kalau untuk latihannya, kalau di BWC kita pungut biaya itu kan pas awal masuk ada biaya pendaftaran gitu kan. Terus setiap latihan itu anak-anak ini beriuran 5.000 per orang. Nah, tapi kita nggak ada pungut biaya bulanan. Jadi pas latihan aja, kalau dia latihan bayar, tapi kalau dia nggak latihan dia nggak. Iuran kan. Jadi ada untuk sekarang total pemain dan posisi kalau dijumlahkan sampai Masya Allah, itu ratusan ya? 200. Masya Allah, itu memang dari sekitaran Batu Tapa atau ada yang lain Pak? Iya. Mana? Dari pun ada, dari Balai Baru pun ada, ya dari Jobayo, dari Sawahan. bahkan kemarin ada yang dari Bubaya juga. Dari sini ya, dekat ya, jauh ya. Iya. Nah ini mungkin karena itu tadi ya, Iya. udah sering ikut turnamen, mungkin ada beberapa kali juara. Piala ada banyak nih, kayak di ada basecampnya, ada tempat, ada rumah, ada Pak? Ada di lapangan, Ada kantor ya, ada banyak piala nih. Iya, alhamdulillah. Kalau untuk prestasi, insya Allah Prestasi, ya. dari tahun ke tahun kita tingkatan umur ada yang salah satunya mewakili kita nasional. Dari 2018. 2018 kita ke Kalimantan, 2020 ke Malaysia. 2022 kemarin ke Semarang sama Depok.
Sekarang udah ini ya, Solo yang JIS ya. Wah, Insya Allah kalau menang kalau nggak ada halangan ke Vietnam ya. Insya Allah. Ya. kalau dari ini penelitiannya kan. Iya, insya Allah ya, semoga lancar-lancar aja nanti ya. Coach, untuk pelatihan anak-anak ini kan agak sulit nih, Coach. iya. Gimana caranya nih, Coach? Iya. Anak-anak atau kadang malas, nangis atau apa kan? Jadi Coach mungkin ada triknya atau gimana sih? Oh ya, sebagai pelatih, pertama yang kita lihat itu siapa? Iya, betul. Anak-anak. Nah, kalau anak-anak berarti bagaimana kita mendekati pada pribadi mereka. Yang kedua, anak-anak kegemarannya apa? Kita tahu usia si anak. Anak-anak sebagai seorang anak, dunianya apa? Dunia bermain, kita harus tahu. Kemudian sentuhan kasih sayang, sentuhan lembut, sentuhan sebagai ayah ke anak atau abang ke adik, itu perlu kita berikan pada mereka. Lihat ada ketegasan sedikit, ada canda dan gurau sedikit, ya itu perlu. Jadi pujian itu penting dalam melatih, ya pujian kita berikan. Nah, dan itulah kita membangkitkan motivasinya. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa memilih kita sebagai pelatih yang galak, yang garang, enggak. Tapi kita ajak mereka ya seperti anak kita sendiri. Kalau kita berbeda umurnya, kita anggap sebagai adik. Nah, saya bersuka untuk melatih usia dini karena mungkin basic kita guru ini ya. Bagaimana penjiwaan seorang guru kayak seorang murid ya. Nah, makanya kita kasih sentuhan itu. Alhamdulillah itu. Dan terkadang kita harus mesti jadi anak kecil juga. Karena dia masih dunia bermain gitu kan. Kita pun harus ikut dari anak-anak juga gitu kan. Kita bergendong. Jadi ya kita ibarat mereka pun menganggap kita jadi orang tua, mungkin ya dari orang tua sendiri ya. Jadi dekat ya. Oke. Karena tujuan dari SSB ini sebenarnya kan kita membudayakan sepak bola ke anak-anak. Bagi anak-anak yang belum suka bola, dia jadi suka bola. Dan anak-anak yang udah suka bola, dia nggak berhenti main bola gitu kan. Semakin mencintai semakin mencintai bola. Oke Bang, untuk orang tua mereka nih Bang, kan seperti yang Coach pernah bilang, orang tuanya selalu hadir ya untuk mendampingi ya. Ini untuk meyakinkan ke mereka orang tua ini gimana nih Bang? Kan biasanya ya tiap orang lain biasanya kan orang tua yang ngantar dan pulang kan. Nah, ini spesial dari SSB Batu Mentaba ini, DWC Batu Mentaba ini, kok bisa seperti itu? Gimana cara kamu meyakinkan ke orang tua nih? Oh gitu. Baiklah ya. Pertama kali datang ke WC, lihat anak orang tua datang mengantar anak, terus sampai di lapangan, anak turun di mobil atau di Honda, langsung pulang. Iya betul. Nah terus begitu setiap hari latihan sampai ada bulan ketiga, terus bertanya sama tim, kok begitu ya, istilah lain tidak seperti itu ya. Istilah lain orang tua ikut nonton, ikut mengamati. Nah karena kita guru juga lagi, lagi ya. Guru ya di sekolah. Nah kita sekolah harus sama orang tua ya sebagai wali kelas, seri komunikasi. Nah jadi kita anggap saja di BC kita sebagai wali kelasnya. Datang orang tua kita ya kita langsung kedekatan, mama siapa nih, papa siapa, ya papa Andi, ya papa Budi gitu kan. Oh iya, kenalkan Pak Wen gitu, ini Pak Andri, ya mana anak-anak di rumah, kita selalu komunikasi. Aja ngobrol ya. Ngobrol gitu. Nah berikutnya datang orang tua lagi, ya jadi mereka sudah merasa ada kedekatan, komunikasi itu terjalin. Mereka merasa untuk duduk, untuk lihat anak-anak latihan sudah merasa nyaman, karena kita sudah ada komunikasi dan lancar. Kalau sudah lancar komunikasi, tentu mereka akan mungkin agak lama-lama menonton atau sampai terakhir latihan mereka siap untuk menunggu ya. Ini berlanjut sampai sekarang gitu. Oke, ya tadi komunikasi antara pengurus dengan orang tua terjalin ya. Terjalin. Karena efeknya nanti ke orang tua, ke anak dan ke tim sendiri, coach sendiri dan pengurus ya.
otomatis anak suka dan senang ya, ada orang tua mendampingi ya. Iya. Iya betul. Dan orang tua pun bisa melihat proses anaknya. Iya. Dari awalnya belum bisa lari, belum bisa renang bola. Iya. Lama-kelamaan dia kan melihat proses anaknya sampai gimana gitu kan. Harusnya seperti itu ya Pak. Seperti itu. Jadi orang tua di tim nonton, pertama melihat proses anaknya gimana, yang kedua bagi anak itu satu motivasi. Saya latihan di sini ada orang tua saya, apalagi kalau anak kecil-kecil itu kan, pada umumnya dia kan kadang di rumah dimanjain sama orang tua. Kalau di situ kan dia lepas orang tua tinggal lihat aja. Pelatih dan yang berperan di lapangan. Nah itu, jadi orang tua tuh melihat itu merasa jadi suatu kebanggaan ya di prosesnya, proses anaknya, misalnya di rumah atau dia nangis atau bagaimana lah gitu kan. Pas lapangan kenapa dia bisa lebih mandiri dibanding di rumah gitu kan. Iya, Kita di lapangan ya, kita di lapangan itu selalu mengajarkan tidak hanya sepak bola, ada pelajaran attitude, attitude-nya kita jaga, konsentrasinya kita jaga, disiplinnya kita jaga, semuanya lah gitu kan. Jadi orang tua pun merasa ada perhatian lebih lah ke anaknya, jadi dia ingin melihat anaknya di lapangan. Nah, itu ya yang membuat orang tua itu lebih bertahan. Orang tua selalu mau mengatakan pada kami pelatih, kalau di rumah kata kami nggak didengarnya. Jadi kata pelatihnya kan. Ya, Pak, Ma, kalau kata Pak Wan atau Pak Andri atau Pak Ajis, kita tuh harus makannya harus begini. Oh iya. Tapi kalau kata kami nggak dengarnya, ya kami suruh makan telur nggak mau, tapi kalau sudah bilang pelatih suruh makan telur ya baru mau. Nah, itu satu contohnya kayak gitu kan. Iya. Dan kebanyakan orang tua itu, misalnya anaknya minta mie, kita larang, kita larang Iya. Jangan terlalu banyak gitu kan, karena yang merusak ke fisiknya. Iya. Mie, es. Iya. Nah, jadi kalau di rumah anak ini minta mie, orang tuanya pada nelfon loh ke Pak Wen, ke saya, Pak, ya ditakutin sama orang tuanya kayak gitu deh. Terakhirnya dia nggak mau makannya. Itu saking anak tersebut dan ya mulai kuat percaya sama coach ya itu tadi ya. Dan mereka senang, suka ya, kenapa enggak ya, mereka percaya ya. Nah untuk orang tua ini kan, dan seperti Bang Andri bilang, biaya kan nggak terlalu besar untuk biaya. Gimana ketika ada turnamen dan ada pertandingan di luar, di dalam daerah pun di Kota Padang istilahnya butuh biaya kan, apalagi di luar daerah nanti gimana nih biayanya? Apa diminta orang tua kah atau dari pengurus sendiri atau gimana? Segala pembiayaan bisa itu orang tua. Ya, mulai dari iuran mereka per kali datang, ya. Kemudian tadi kan bilang Pak Andri hari Rabu 5.000 iurannya, hari Jumat sore itu juga 5.000, pas hari Minggu pagi 10.000. Itu trofeo. Mereka trofeo berkompetisi. Dijadikan sebuah ajang turnamen yang resmi kesannya. Jadi apa katakan tadi, jadi pada sebuah turnamen mereka tidak kikuk lagi menghadapi sebuah turnamen. Nggak ada panggung lagi. Nah kembali pada biaya tadi. Nah kalau kami mematok, pengurus mematok untuk sebuah turnamen yang ada di Padang untuk SBWC 135.000 per anak. Gunanya apa? Pertama, sebuah turnamen pasti ada set pertandingan. Kemudian biaya makan selama konsumsi selama 2 atau 3 hari pertandingan. Kemudian biaya minuman, kemudian lagi biaya pelatih gitu ya. Nah, biasanya transport pelatih ya itu kita bebaskan. Ya, kalau untuk turnamen di luar Kota Padang atau Sumatera Barat di luar daerah, kita lebih naik lagi tergantung pada daerahnya, daerah mana. Kalau di Sawalunto atau Gakumdu ya atau tinggi dan yang agak jauh, kita sekitar 250 atau 300 ya per anak. Itu yang ikut turnamen itu aja ya. Yang terkenal kan mungkin yang lain juga ya. Yang namanya
pilih. Pilih ya. Ada berapa nih biasanya yang dibawa untuk turnamen atau pertandingan tiap pertandingan? Iya, biasanya setiap turnamen panitia sudah tahu itu satu tim itu 12 orang. 12 ya. Nanti mainnya 8 lawan 8. Oh, oke. Karena dia nggak full ya, nggak masih anak-anak yang nggak full ya, kan 12 ya. Iya, kenapa setengah? Iya. Iya. Tentang anak yang dipilih itu. Oh iya, gimana nih cek kriteria anak yang terpilih? Karena pasti nanti ada salah satu nggak senang atau apa kan, nggak berat itu kan gimana nih? Sebagai pelatih dan pengurus. Iya, saya jelaskan ya. Dimanapun SSB pasti akan mengalami itu. Iya betul. Baik itu orang tua kami, orang tua pengurus, dimanapun SSB akan mengalami itu. Cerita tentang tim dan nama dan anak yang akan dibawa kepada sebuah turnamen itu adalah serius sebuah proses. Misalnya gini, anak bertanding yang selalu dipertandingkan level umur adalah umur 10 tahun dan umur 12 tahun untuk grassroots. Contoh kita umur 10 tahun. Umur 10 tahun kalau pemainnya kurang cukup, kan 12 orang nanti satu tim. Nah, kurang cukup kita ambil yang umur 9 tahun untuk mencukupkan itu. Berjalannya waktu, nah anak umur 9 tahun yang bergabung dengan umur 10 tahun. Nah, di SSB kan tiap kali datang, tiap latihan, ada yang datang masuk siswa baru. Iya, selalu ada. Ditanya kalian berapa, umur berapa, umur 10 tahun. Nah, dilihat kemampuannya bisa menyamai kemampuan umur 10 tahun tadi. Nah, anak umur 9 tahun ini kita otomatis kita turunkan ke bawah. Oke. Ke bawah. Ya, kembali ke bawah dia. Nah, itu akan terjadi setiap tahunnya. Iya. Polemiknya di sini ya. Di sini ya. Orang tua. Di orang tua. Di anak ini tuh pasti kecewa di hatinya tuh nggak lain kan? Gimana nih? Ayo kok udah sini kok diturunin lagi. Nah itu gimana kondisikan itu? Nah seperti ya kita buka saja. Ya. Anak yang pergi ke JIS kan kelahiran 2013. Ya. Waktu bertanding berjuara di Persikatim Pariaman gabungan 2013-2014. Berarti umur 9 tahun dan 10 tahun. Setelah itu berjalan waktu untuk persoalan ke JIS, banyak anak-anak yang baru masuk. Baru masuk dengan kelahiran yang 2013. Umur 10 tahun. Kriteria ini tugasnya tadi ya. Tadi kan. Pada saat, menjelang itu tentu ada teman-teman kecil yang ada di Padang dan Sumbar. Kita berikan kesempatan yang umur yang baru untuk gabung ke tim yang telah jadi ini. Anak yang umur 9 tahun kita gabungkan ke tim B untuk menambah jam terbang. Nah, kalau dia gabungkan ke umur 10 tahun, dia selalu cadangan gitu. Minimumnya kurang gitu. Nah ini polemiknya, orang tua akan merasa anak saya sudah mungkin berarti anak saya nggak bisa tim A lagi ya. Ini selalu ada. Mulai saya melatih tahun 2015 sampai sekarang itu aja penyakit yang ada di SSB. Itulah kendala kayaknya. Iya, mereka dikatakan mereka belum paham. Nanti pada usia masa mereka anak itu lagi, anak bapak dan ibu itu lagi yang jadi capnya. Momennya numpas nanti pas waktunya tepat ya. Pasti akan tampil ya. Iya itu pasti. Nah kalau seperti Bang Andri ini, Coach Andri, dia pelatih, dia punya anak pemain juga. Iya. Dia waktu tahun 2000 nih kita ke 2020 ke Padang Susu, Budo 1, Padang Susu di Sinjung. Yang main umur 10 tahun, umur 12 tahun. Nah, Andri umur 9. Yang umur 12 tahun itu cuma ada seberapa. Kita gabunglah umur 9 tahun, umur 10 tahun, umur 11. Dan turnamennya umur 12. Umur 12 memang agak banyak ya di banyak. Jadi ini ada 3 orang 4 orang nih yang beda-beda di bawah. Jadi dengan 12 orang ya. Nah kita menang sana, juara sana. Tapi pada berjalan waktu itu pada bulan Januari itu, ya kita ambil Leo, anak Andri,
ada Fabio, ada Fatan lagi. Yang umurnya di bawah usia 12 ya. Ya, umurnya baru 12. Nah, berjalan waktu masuk siswa baru. Nah, dengan umur 12 tahun, otomatis jangan antri, yang lainnya turun ke bawah. Itu tuh. Ya, nah, bagi orang tua yang paham, mereka tak apa-apa. Kelas ya, memang betul. Kelas. Pas waktunya dan usianya nggak tepat di situ ya. Iya betul. Karena gini, di Gresik umur 12 itu di sana banyak turnamen. Oke. Euforia, anak bertanding kemana-mana, sebulan bertanding, atau kadang sekali 2 minggu bertanding di mana-mana, selalu. Beda dengan U13 ke atas. Kalau usia 12 ke bawah, orang tua mengantar, gabung rame-rame, mereka kompak, dia nonton rame karena wilayahnya seorang anak, wilayahnya orang tua pada anak waktu zaman SD gitu. Iya. Pas anak SMP ada orang tua Ya, antar. malas. Anaknya pun malu. Anak malu. Nah, itu jika terjadi di usia 13 tahun ke atas, jarang orang tua. Lama ya. Iya, paling bawa saya, tapi di masjid gitu kan. Nah, itu juga. Nah, itu yang terjadi. Makanya orang tua yang paham, ya. Karena kami seperti Leo, ya berproses. Iya betul. Ya, diturunkan oleh saya waktu mati, nanti saya turunkan si Leo, nggak apa-apa, saya turunkan Fabio, yang lain, saya turunkan Fatan, nggak masalah. Bagi yang tahu ya, Bagi yang nggak tahu nih, Ya. gimana menjelaskan ke mereka? Dijelaskan. Jadi bagaimana ya kata nanti kami mensosialisasikan kepada si orang tua yang baru masuk ini mana capek kita nanti Kita tahu berulang-ulang. Iya betul. dikatakan ini contoh Leo, dia dulu kecil pas dia umur kayak apa waktu umur masih usia 12 ke 12 umurnya 9 tahun 3 tahun ke depan dia banyak tuh namanya. Nah sekarang ada anak baru yang 12 pas, apa nggak layak kita kasih hak mereka kesempatan turun ya kalau orang tua paham betulan di bola juga ya bola ya bisa mah paham karena 3 tahun ke depan masih banyak ya. Atau mungkin ya sebelum mereka masuk, orang tua ini masuk mengantarkan anak-anaknya ada surat perjanjian semacam itu dijelaskan situ. Jikalau anak ini ya harus ikhlas atau rela, jadi ke depan kan nggak jadi polemik lagi kan, seperti itu tuh kita bikin kayak itu apa namanya? Setiap tahun atau setiap ini kita harus jelaskan ke orang tua. Sebenarnya kita inginnya kan kalau kita paham dengan sepak bola, hal seperti itu sudah biasa ya. Dan polemik seperti itu merupakan polemik yang rutin lah di SD. Orang tua yang anaknya udah masuk ke tim utama turunkan lagi padahal umurnya memang cukupi untuk tim utama gitu kan. Kalau orang tua paham itu nggak jadi masalah. Kadang orang tua yang nggak paham itu yang sering jadi kecewaan kelas lah keluarkan aja bisa gitu kan. Dan itu mungkin dan ini salah satu ajang juga di kami kan, Bang Nur undang kita sebagai sampaikan mungkin orang bisa nonton apa maksud dari pengurus pelatih melakukan hal demikian gitu kan. Tujuannya tidak lebih anak yang dibawa ke umur bawah dibawa ke umur yang di atas, salah satu tujuannya untuk menambah jam terbang. Yang kedua, seandainya dia diturunkan ke bawah, dia udah bisa memenuhi teman-temannya yang seumuran dia. Karena dia udah pernah jadi contoh ya. Dia udah ada jam terbang nih, udah ada pengalaman nih buat turnamen. Jadi pas di umuran dia lah yang jadi ibaratnya kapten berarti dia bisa jadi kapten ya. Dia sebagai contoh lah kayak Pak Wim nanti si Leo itu main di umur 12, waktu itu umurnya baru 9 tahun. Habis itu diturunkan kan karena umur 12 sudah cukup, turun naik ke U11 U11. Umurnya masih 9 tahun nih, tapi dia udah main juga di U11. Pas U11 sudah cukup pula kan. Dia turun lagi. Nah, sekarang dia yang U10, ya dia yang jadi leadernya yang buat kertis itu jadinya kan. Nah, tujuan kami itu melakukan hal kayak gitu karena akan ada regenerasi terus. Nah, jadi pas generasi U12 habis, di U11 dia udah ada nih. Pas generasi U11 habis, di U10 dia udah ada lagi nih. Jadi nggak terputus. Jadi kami berharap orang tua yang menonton bisa sampaikan lagi sudah tiap tahun ya terjadi terus. Tiap tahun akan terjadi seperti itu. Gunanya untuk meregenerasi ke bawahnya. Gitu kan. Makanya saya sebut
Jadi 6 bulan pertama umur yang dari bawah akan kita gabung ke atas. Itu selama 6 bulan dari Januari sampai Juni. Di Juni dia akan kita kembalikan lagi ke umurnya, buat dia gabung ke teman-temannya buat fleksi di tahun depan. Karena tahun depan umur dia lagi yang akan muncul gitu kan. Nah, itulah. Ya, jadi itulah. Mungkin ya seperti yang saya bilang tadi di awal dijelaskan dulu ini Bu, anak ibu nanti seperti gini-gini, jangan sampai ya kecewa dengan orang tuanya ya. Jadi kita sampaikan di awal kalau suatu saat nanti jika anak ibu naik bisa tadi turun atau bisa tetap di situ ya. Iya, betul. Ya harus berusaha hati dan semoga ya ke depan akan terselesaikan masalah ini ya. Dan banyak orang tua yang bisa menerima ya. Nah, untuk ke anak nih kan anak Bang Andri, Coach Andri ada juga di situ di RSB ini dan ya seperti bilang tadi turunnya nih sampai 2 kali, berapa kali 2 kali dari yang 12, 10 ke balik lagi ke 9, ke 10 ya. Gimana menjelaskan ke anak nih? Anak kan pastinya agak kecewa juga. Iya, kok saya 4 tahun awak dari situ turun kayak awak seorang penyuguhan gitu kan. Apalagi yang orang tua yang punya sendiri, sedangkan yang lain kan gimana tanggapannya ya? Ya sebenarnya kalau kita paham dengan bola, kita bisa menjelaskan karena itu karena salah satu alasannya di umur. Kalau kita paksain dia main di umur 12, sedangkan umurnya baru 9 tahun misalnya kan, dia akan berhadapan dengan orang yang umur 12. Dari struktur tulang, anatomi tubuhnya, dia nggak mungkin beradu kaki sama anak yang umur 12 gitu kan, akan fatal akibatnya kan, kecuali dia emang punya skill atau kemampuan yang lebih lah gitu. Tapi kalau kita paksain juga, walaupun dia punya skill atau kemampuan yang lebih, kita paksain dia ikut turnamen dengan U12 terus, yang akan rugi kita sendiri, yang akan rugi anak itu sendiri kalau terjadi apa-apa gitu kan akan fatal akibatnya kalau dia bermain dengan tim paksa dari situ ya. Jadi di situ anak itu akan ngerti kalau kita jelaskan, karena nanti di umurmu yang 10 tahun nanti kamu lagi yang akan jadi bintangnya, dijelasin kayak gitu. Jadi anak itu pasti akan ngerti, kan tahu dia, oh iya ya itu apa seharusnya aku main sama yang umur 10 tahun. Dia akan ngerti kalau kita kasih pengertian. Kalau anak umur 10-12 tahun itu sebenarnya tergantung orang tua juga. Kalau orang tua paham dan ngerti bagaimana skema di SSB itu dan bisa menjelaskan, karena saya rasa nggak ada masalah ya. ada masalah. Ya, pastinya mungkin dari coach ada juga menjelaskan karena mereka percaya ke coach juga kan. Yang pertama coach sampaikan ke anak ini dan tambah lagi oleh coach sampaikan ke orang tua ke yang selama ini terjadi itu sebenarnya sama anak tidak masalah. Tidak masalah ya, aman ya. Orang tua ya. Sering apa itu orang tua yang sering Karena mungkin anak-anak ini udah di lingkungan tersebut dan mengerti hal-hal yang di dalamnya. Orang tua ini ini pas diturunkan pun dia masih senang, enjoy sama teman-temannya gitu kan. Jadi bertambah. Menurut jangankan untuk diturunkan ke umur ke bawah, untuk membedakan tim A mana, tim B mana itu juga bisa jadi sebuah polemik juga. Ada masalah juga. Kenapa anak saya harus tim B? Kan? Kemarin waktu dicoba itu tim A. Karena kita pancing mereka untuk bersaing. Iya, selalu bersaing. Jadi mereka dalam latihan serius untuk mereka level mainnya, tekniknya. Jadi kalau mereka kita sebuah sugesti atau sebuah motivasi untuk yang tim A ini begini ya. Iya, betul. Tim B ini berarti di bawah tim, karena kami melihat tim B itu di bawah pasti ada di bawah tim A enggak. Tapi kalau karena di sebuah turnamen boleh sebuah SSB itu 2 klub, ya 2 tim atau 3 tim untuk tampil. Nah, boleh ya? Iya boleh, dengan banyaknya siswa yang ada latihan, dengan usia turnamen yang dikatakan di sebuah turnamen penelitian diadakan turnamen U12, kita di sana banyak, bisa 3 tim. Ya, nah kita bagi tim A mana, tim B mana, tim C mana. Nah kemarin dia di tim A, turnamen sekarang dia di tim B. Loh kenapa anak saya ke tim B? Ini sebuah masalah juga. Iya, ada juga terjadi. Jadi gimana? Kita jelaskan. Kalau di tim A, seorang kiper misalnya, di tim A kemarin kita pakai 2 kiper. Waktu di sebuah turnamen,
kita pakai 2 kiper dengan 10 pemain, jadi 12 orang. Nah, pada turnamen yang besoknya kita pecah mereka. Satu kiper satu lagi kita gabung ke tim B. Nah, karena pada turnamen yang pertama itu kita dulu kan menit bermainnya kurang gitu. Iya, kurang. Nah, jadi apa salahnya kita masuk ke tim B, mereka tidak pernah keluar. Iya, baca banget ya. Nah, gitu. Jadi ada salah sangka, ada prasangka yang mengatakan anak saya diturunkan karena tidak tahu mungkin. Nggak tahu, padahal kita punya niat. Bagaimana menit-menitnya gitu. Itu pentingnya komunikasi antara orang tua dan pengurus dan pelatih ya. Iya, betul. Apa ada semacam rutin pertemuan gitu nggak sekali sebulan atau ada nggak? Orang tua? Ya, pertemuan dengan orang tua kumpul sekali sebulan, sekali 2 bulan untuk menjelaskan hal apa aja ya kendala-kendalanya, penilaian mungkin dari coach ada nggak seperti itu? Nah, kita dalam pelatih selalu komunikasi. Komunikasi aja. Kalau ada orang tua komunikasi untuk ajang pertemuan itu agenda itu tidak ada. Katanya. Iya. Nah, coach dan bang ini tuh yang ke Jakarta ini persiapannya gimana? Sudah siap atau ada kendala? Untuk persiapan di Jakarta ini kita udah persiapkan dari bulan Maret. Oh, udah lama ya. Kan event yang regional Sumbar itu Maret kan. Dan pertandingan awalnya dikatakan bulan Juni. Kita udah persiapan selama itulah. Kita udah pernah jumpai Wagub juga, gitu kan, buat bantu sponsor dan beberapa sponsor yang udah bantu, salah satunya Bang Risma dari Aparel ya. Dia cukup antusias itu waktu kita temui di tingkat nasional, dan kita pun ingin memperkenalkan aparel dia di tingkat nasional gitu kan, dengan bentuknya yang dia beli. Kemudian Wagub waktu itu sambutannya alhamdulillah cukup bagus gitu kan. Gimana jangan sambut juga. Sambutan aja ada mas apa enggak? Pastinya itu butuh biaya banyak kan? Restoran gitu kan. Oh, restoran. Dan beliau waktu itu cukup lah. Bahkan dana dari beliau sendiri mungkin Ada juga. ya. Sampai sekarang belum ya. Oh, sebelum ya? Belum ditagih nanti ini. Ya, Wagub sebenarnya juga. Oh, iya. Jadi untuk komunikasi gampang lancar ya. Nah, ya pasti itu ya kalau sekarang ya tahu sekarang bos-bosnya apa pejabat di atasnya agak sulit ini kan. Apalagi masalah dana ini kan. Iya. Saya sama Wagub masih komunikasi. Itu penting. Beliau senior saya juga di kampus juga. Oke, aman berarti dari PK nih. Karena Jakarta besar nih kan, bukan sedikit ya kan biayanya. Walaupun 2 hari Pak. 2 hari ya? Berapa hari? Pertandingannya dari 2 hari ya? ini kan perjalanan kita Makanya kan untuk bayar banyak besar kan. Iya. Yang terbesar itu kayak mungkin transportasi. Ya. Ini gimana nih masalah biaya nih? Dan pastinya orang tua ikut ambil, ada juga yang mau ikut lagi. Iya. Kalau buat di Jakarta kan kita apalagi umur 10 tahun Iya, betul. itu wajib didampingi sama orang tua. Apapun lah artinya pasti umur 10 tahun itu pasti ada pendampingnya kan. Mungkin dilepas gitu aja sama pelatih sama pengurus. Pasti ada pendampingnya, dan pendamping itu ikut kita ke Jakarta juga. Dan sampai saat ini biaya buat ke Jakarta itu murni dari orang tua semua. Berapa seorangnya setelah kita hitung berapa biaya sampai ke Jakarta dan balik lagi ke Padang. Dan itu murni dari orang tua. Ya untuk masing-masing mereka, pribadi mereka lah ya. Karena ini ya yang terbaik untuk mereka juga artinya kan. Jadi nanti kita udah dapat bantuan dari berbagai pihak. Ya, baru nanti dikurangi ya. Kita kurangi. Oke, kan. Untuk kendala ada nggak kendala selama ini? Untuk kendala aman-amannya insya Allah belum ada kendala sih. Ini Semua kan pemain semua ini udah siap ya? Udah siap. Ini diundur lagi kan sampai bulan Desember ya. Pemain di mana nih? Apa tetap masih sama yang dipilih atau ada perubahan nih? Sebenarnya ada beberapa perubahan. Iya, perubahan. Tim utama yang ikut tuh memang tim yang menang kualifikasi. Oke. Itu. Tapi karena kejadian yang kita bilang tadi kan kualifikasi itu, ada beberapa pemain mungkin yang karena kecewa dia diturunkan di tim itu, umurnya belum ada yang keluar bahkan. Itu kita ganti lagi, kita ganti dengan tim ada anak yang baru masuk yang 10 tahun dan mainnya bisa mengimbangi lah tim yang sudah ada. Itu yang itu. Mungkin itu kendalanya mungkin ya. Sebenarnya itu kan
ketidaksabaran orang tua Iya. dalam proses yang ada. Ya kita udah jelaskan nih, tim yang kritis adalah tim yang memenangi pertandingan di positif. Yang memenangnya. Ya akan ada perubahannya. Nah, tapi sejalannya waktu karena 6 bulan ke depan event ini event U10. Iya. Jadi tim yang ada U10-nya kita gabunglah ke tim yang litis. Sedangkan tim yang litis yang umurnya 9 tahun kita ganti dulu ke U9 tahun Iya. selama pertandingan yang di Padang, yang di Iya. Sumbar atau di mana gitu kan. Tapi kalau yang litis tetap orang itu. Tetap, ya. Iya. Nggak tahunya ada orang tua mungkin yang nggak sabar, anaknya diturunkan ke Enggak. Kalau buat litisnya nggak enak. Itu nambah mereka banyak bermain di Iya. tim itu. Tujuannya diturunkan itu agar dia menit bermainnya lebih banyak. Iya, dan seperti kuat, stamina kuat, dan Iya, teknik pertama. pemainnya. Jadi persiapan ke JIS kita udah matang. Iya, kan? tapi nanti kan off berapa lama ini kan dulu start normal kan. Sedangkan kalau dia di tim yang kritis, otomatis yang umur 9 tahun ini pasti cadangan lah gitu Iya. kan, pengganti lah gitu. Tapi kalau dia diturunkan ke tim yang B, terus dia bermain penuh. Jadi persiapan kita buat ke JIS pun orang ini udah main penuh, nggak ada cadangan. Nah, pas digabung lagi dia akan Udah siap ya maksudnya. misalnya Untuk yang mau ke JIS ada kita berapa orang yang di bawahnya? 12 menit gitu. Dua semuanya beserta orang tua. Orang tua ya sekitar 12 juga. Oh, nah apa nih ke sana? Bus atau pesawat atau gimana? Bus naik bus Bus ya. ya berarti samaan dan anak-anak sekalian bisa lihat di daerah juga kan. Ya. Pakai bus. Jalan-jalan ya. Iya, Sekalian wisata. Oh, dari pemerintah alhamdulillah sudah support ya dari Pak Wagub ya. Dari support. Oh. Dan dari swasta ini ada beberapa yang masuk. Ada beberapa yang bantu teman-teman Teman, dari ya. orang tua juga. Karena kan ini biaya besar pastinya ya. Iya. Dan sekolah gimana? Itu pas acara Ya itu tanggalnya belum tahu lagi dari mana ya? Sekolah gimana? tanggalnya tanggal 9 Desember. Jadi pas jadwal kalender sekolah berkemungkinan itu pas ujian semester gitu kan. Oke. Tapi setelah kita komunikasi dengan dinas pendidikan, kalau izin dari dinas pendidikan dikeluarkan, itu anak-anak mungkin diisikan. Oh, masih proses di izin ya? Ya, Belum ada tentang hasil? belum Masih diproses ya? Iya. Nah, kok ini insya Allah kalau nggak ada halangan agak ditunda lagi ya, udah berapa kali tunda ya? Iya, iya. 2, 3 ya, Desember. Mungkin dari Coach atau nanti dari Bang Andri atau Coach Andri juga ada pesan nggak nih, ada teman-teman yang atau yang punya SSB, yang punya SSB setidaknya pengen seperti ya bisa menjuarai juga, ada nggak tips apa nih dari Coach sendiri nih? Gimana bisa sampai ke level ini ya, Iya. mungkin ada tips dari Coachnya Iya. bisa dibagi ke teman-teman yang nonton nanti nih. Sebenarnya nggak ada tip. Cuma gini, bukan SSBBC saja yang pernah mengalami untuk pergi ke kejuaraan nasional. Tapi bos sudah banyak sebelum kami ini. Jadi, ya gini, jalani selalu proses latihan buat para pelatih yang ada di SSB anak yang lain. Kemudian, insya Allah lakukan pekerjaan sesungguhnya, cintai pekerjaan, sayangi anak, ya. Kemudian ikhlas kita kerja, insya Allah hasil akan dapat. Apresiasi nanti ya. Iya. Ya, dari Bang Andri, Coach Andri. Paling tipsnya gitu aja. Iya. Setiap pelatih hendaknya mengupgrade atau yang udah ada di dirinya. Karena sepak bola ini semakin lama kan Makin berkembang. berkembang. Jangan hanya kita punya ilmu segini diterapkan itu aja terus kan, harusnya upgrade lah. Karena sekarang kan udah banyak dari media sosial, Iya. dari apa, dari YouTube, kita bisa lihat kan dengan apa yang kita punya, kita kembangkan dengan ilmu yang berkembang di sepak bola sekarang gitu kan, itu akan menambah kemajuan SSB yang ada. Dan sebenarnya satu SSB itu kalau udah melakukan hal itu dan sering juara, itu tanpa dipanggil orang akan datang ke SSB. Akan datang sih ya. Karena orang pasti lah orang ingin anaknya ke sekolah yang lebih Iya. bagus. Kayak kita di sekolah kan, kita pasti akan memilih ke sekolah yang lebih bagus. Dan sampai sekarang udah 200-an ya. Ya, Udah sekitar 200-an ya, Masya Allah ya. Nah, oke.
ini kan masih lama nih lagi nih, sekitar berapa 3 dan 4 bulan lagi ya. Gimana nih biar tetap mereka dalam kondisi yang fit dan baik, apa masih ada ikut terus turnamen di Kota Padang? Betul ada. Karena di turnamen usia ini selalu 1 kali sebulan, selalu Pasti ada ya. SSB atau lembaga atau grup lain untuk mengadakan turnamen. Nah, dalam waktu dekat ini untung ada persepak cup. Ya, yang di PO5. Nah, jadi mereka pas juga mengadakan turnamen U10 tahun dan U12 tahun. Pas ajangnya. Jadi anak tidak vakum. Mereka selalu latihan dan ada ajang ini mereka ikut tanding untuk persiapan juga di situ nanti. Dan mungkin sampai pertandingan di bulan Desember itu banyak ajang juga. Biasanya kan kayak Oktober. Apalagi ini banyak pindah-pindahnya, pilkada nih ya. Biasanya para calon itu ngadain event-event. Iya betul. Oke, mungkin terakhir nih dari Coach Andri, ada nggak ya mau disampaikan tentang dari SSB BBC Batu Taba, ada yang mau ya teman-teman yang ada mau ikut bergabung atau gimana, dan disampaikan? Ya, yang pertama jangan lihat SSB-nya, tapi lihatlah bagaimana proses yang dilakukan satu SSB, mulai dari manajemennya, sarana prasarananya, dan hasil yang didapat dari SSB yang ada itu. Kita bukan mau ngajak ke BBC enggak, tapi orang tua bisa menilai lah. Satu SSB itu kayak saya dulu mencari SSB buat anak saya jelajahi semua SSB yang ada di Kota Padang dulu. Nah, jadi salah satunya yang terbaik mungkin BBC dulu, makanya saya masukkan ke BBC gitu kan. Jadi saya berharap orang-orang tua yang lain pun akan melakukan hal demikian. Iya, survei ya. Survei dulu lah apa yang mana yang terbaik. Jadi jangan kita masukin anak karena dia senang di situ, sedangkan hasilnya nanti mengecewakan gitu kan. Jadi kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung ke SSB-nya. Nanti kita tampilkan di layar Instagramnya. Iya. Dari Coach ada lagi pesan Coach? Ya, itu tambahan untuk anak masuk ke sebuah SSB, si anak dulu yang minatnya betul. ikut. Jangan paksakan keinginan orang tua untuk bawa anaknya ke SSB gitu. Kalau anak mengatakan latihan Pak, latihan Mama, baru kita dia ke SSB. Oke, terima kasih Coach Andri, Coach Wen. Insya Allah semoga sukses nanti ya, gak ada kendala lagi ya. Desember lah pertemuan nanti di JIS ya. Semoga sukses dan menang, dan gak ada kendala dari dana, dari pemain, semua baik-baik saja. Terima kasih sudah hadir di Bangun Podcast. Demikian teman-teman podcast Bangun Podcast hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.